Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan tentang turunan fungsi aljabar, khususnya pada cara menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi turunan dan menggunakan sifat-sifat turunan. Selamat mengikuti. Ya, pada slide ini dan beberapa slide ke depan akan ditunjukkan contoh menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan. Ya, di layar ini ditunjukkan menentukan turunan fungsi untuk fx sama dengan x. Jadi kita mencari turunan untuk fungsi fx sama dengan x. Nah, kita menggunakan definisi turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Untuk mempermudah kita dalam proses penggunaan rumus ini, sebaiknya kita menghitung duluan fx tambah h kurang fx di luar proses ya. Ini yang berslide biru, berslide hijau. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan x, ditulis fx sama dengan x, kemudian kita tentukan fx tambah h dari fx sama dengan x. Nah, fx tambah h untuk fx seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika fungsi x ini ditambah dengan sesuatu, maka x yang di sebelah kanan sama dengannya juga harus ditambah dengan sesuatu ya. Karena fx sama dengan x, sekarang fx-nya ditambah dengan h, maka x yang di kanan juga harus ditambah dengan h. Sehingga fx tambah h dari fx tadi sama dengan x menjadi x tambah h. Kemudian kita cari fx tambah h kurang fx sama dengan fx tambah h itu adalah x tambah h, kita kurangi dengan fx sendiri adalah x. Kemudian ini ada variabel x yang sama dengan tanda 1 plus 1 min, berarti ini kalau dikurangkan hasilnya 0. Sehingga 0 kita tambahkan dengan h, hasilnya tinggal h. Nah, nilai h ini kita masukkan ke dalam limit definisi turunan tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx. Kita sudah cari hasilnya, dapatnya adalah h. Maka f aksen x berubah menjadi limit h per h untuk h mendekati 0. Nah, h per h nilainya sama dengan 1. Sekarang limitnya menjadi limit h mendekati 0 dari 1. Nah, menurut teorema limit yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu limit x mendekati a dari k hasilnya sama dengan k. Ini kenapa k? Karena limit x mendekati a artinya di mana ada x baru kita ganti dengan nilai a. Nah, karena di sini k-nya bukan x, karena itu k kita tidak boleh ganti dengan a. Sehingga limit x mendekati k dari limit x mendekati a dari k hasilnya sama dengan k. Nah, rumus ini berlaku untuk limit h mendekati 0 dari 1. Karena 1 ini tidak ada h, maka kita tidak boleh ganti 1 dengan 0. Tetapi limit h mendekati 0 dari 1 hasilnya tetap 1. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan x, kita dapat f aksen x-nya sama dengan 1. Jadi kita dapat simpulkan untuk fungsi fx sama dengan x, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x hasilnya sama dengan 1. Ya, berikut menentukan turunan fungsi untuk fx sama dengan 1. Ya, turunan dari fx sama dengan 1 adalah 0. Loh, kok bisa? Ya, perhatikan prosesnya ya. Jadi kita menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per
H. Kita cari dulu di ruang lain, mencari nilai dari fx tambah h kurang fx. Seperti yang di kotak warna putih, kita tulis fx sama dengan 1. Kemudian kita cari fx tambah h. Nah, di sini fx sama dengan 1. Di yang kedua fx tambah h. Karena fx tambah h, nah di 1 ini kan tidak ada variabel x, sehingga kita tidak bisa tambah 1 dengan h. Karena itu fx tambah h-nya tetap hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian kita tulis fx tambah h kurang fx, kita cari hasilnya yaitu fx tambah h hasilnya 1, kita kurangi dengan fx juga 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, nilai fx tambah h kurang fx kita masukkan ke definisi turunan yang warna kuning, yang diberi kotak warna kuning. Kita dapat hasilnya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 per h ya. 0 bagi h hasilnya sama dengan 0. Kemudian limit h mendekati 0 dari 0. Nah, di sini h mendekati 0 dari 0, karena 0 tidak ada h, maka kita tetap menggunakan teorema limit, yaitu x mendekati a dari k sama dengan k. Sehingga limit h mendekati 0 dari 0 hasilnya sama dengan 0. Maka kita dapat turunan dari fx sama dengan 1 hasilnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi kalian ingat, untuk setiap bilangan apapun, setiap bilangan konstanta, setiap bilangan real, kalau kita mencari turunan pertamanya, hasilnya pasti 0 ya. Jadi 1 ini mewakili untuk semua bilangan yang kalau dilakukan proses turunan, hasilnya pasti 0 ya. Berikut menentukan turunan fungsi untuk fx sama dengan x pangkat 2. Ya, menggunakan definisi turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Ya, dilakukan dulu proses pencarian dari hasil fx tambah h kurang fx. Jadi kita tulis fx sama dengan x kuadrat, kemudian x-nya ditambah h, di f-nya x-nya kita tambahkan dengan h, maka x pangkat 2 yang di sebelah kanan kita tambahkan dengan h. Jadi ditulis x tambah h dikurungin kemudian baru dipangkatkan 2. Nah, penjabaran dari x tambah h pangkat 2 adalah x kuadrat tambah 2x tambah h kuadrat. Bisa kalian cari pakai proses perkalian pelangi ya. Nah, kemudian kita kurangkan fx tambah h kurang fx, kita masukkan fx tambah h-nya itu yaitu x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat, kita kurangi dengan fx yaitu x kuadrat. Diproses maka hasilnya adalah 2xh tambah h kuadrat. Karena x kuadrat dengan x kuadrat tandanya 1 plus 1 min, maka kita kurangkan hasilnya 0, sehingga tinggal 2xh ditambah h kuadrat. Karena ada h di suku pertama yaitu 2xh dan di suku kedua juga ada h kuadrat, kita faktorkan dengan cara mengeluarkan h yang pangkatnya paling kecil yaitu h pangkat 1. Kita faktorkan dengan cara kita mengeluarkan di luar kurung, kemudian yang sisanya kita masukkan dalam kurung, yaitu yang sisanya adalah 2x tambah h. Nah, h kali 2x tambah h ini hasil dari fx tambah h kurang fx. Kita masukkan ke definisi limit. Hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari h 2x tambah h per h. Nah, ada h di pembilang dan penyebut, bisa kita coret. Hasilnya tinggal limit h mendekati 0 dari 2x tambah h. Kemudian limit ini kita selesaikan menggunakan teorema limit penjumlahan yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu
limit H mendekati 0 dari 2X ditambah limit H mendekati 0 dari H. Ya, limit H mendekati 0 dari 2X, karena di sini H mendekati 0 sedangkan di 2X tidak ada H, maka hasilnya tetap sama dengan 2X. Ya. Kemudian limit H mendekati 0 dari H, karena H-nya ada di samping kanannya limit, maka kita ganti dengan 0. Jadi hasilnya menjadi 2X tambah 0, hasilnya sama dengan 2X. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat, yaitu f aksen x sama dengan 2x. Selanjutnya proses menentukan turunan dari 3y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat. Ya, tetap kita menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Maka bentuk fx tambah h dari 3x kuadrat adalah 3 kali x tambah h kuadrat kurang fx, yaitu 3x kuadrat kita bagi dengan h. Penjabaran dari x tambah h kuadrat adalah x kuadrat tambah 2x kali h ditambah h kuadrat, kemudian dikurangi kembali dengan 3x kuadrat. Selanjutnya 3 kita kali dengan penjabaran dari x tambah h kuadrat, hasilnya menjadi 3 kali x kuadrat, kemudian 6xh dapat dari 3 kali 2xh, 3h kuadrat didapat dari 3 kali h kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat kurang 3x kuadrat bisa dicoret, hasilnya 0, sehingga tinggal limit h mendekati 0 dari 6xh ditambah 3h kuadrat per h. Kemudian masing-masing pembilang kita bagi, masing-masing pembilang h pada pembilang kita bagi dengan h pada penyebut, sehingga diperoleh 6xh per h, h per h, hasilnya adalah 1, maka tinggal 6x, kemudian h kuadrat per h, hasilnya tinggal h didapat dari h pangkat 2 dikurang dengan h pangkat 1 dari h penyebut, sehingga hasilnya tinggal h. Kemudian limit terakhir kita peroleh limit h mendekati 0 dari 6x tambah 3h, hasilnya adalah 6x, karena 6x tidak mengandung h, sehingga limit h mendekati 0 dari 6x tetap 6x. Kemudian limit h mendekati 0 dari 3h, hanya mendekati 0, maka h kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 3 kali 0. Kemudian 6x ditambah 3 kali 0, hasilnya adalah 6x. Dengan demikian, maka turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 6x. Kesimpulan contoh soal. Dari 4 soal yang telah diselesaikan dengan menggunakan definisi turunan, maka dapat disimpulkan untuk fx sama dengan x, maka turunan pertamanya ditulis f aksen x sama dengan 1. Sedangkan untuk x sama dengan fx sama dengan x kuadrat, turunan pertamanya f aksen x sama dengan 2x. Untuk fx sama dengan 1, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. Dan untuk fx sama dengan 3x kuadrat, maka f aksen x sama dengan 6x. Ya, rumus ini, fungsi-fungsi ini juga akan digunakan pada saat kita menentukan turunan fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Nah, sifat-sifat turunan ini yang akan mempermudah kita dalam menentukan turunan dari suatu fungsi, akan dijelaskan pada slide berikut. Cara kedua untuk menentukan turunan dari suatu fungsi yaitu menggunakan sifat-sifat turunan, di mana sifat-sifat turunan ini diperoleh dari proses menggunakan definisi turunan yang sudah dipelajari pada slide sebelumnya. Sifat-sifat turunan fungsi untuk mempermudah proses penurunan fungsi y sama dengan fx,
Antara lain satu untuk fx sama dengan k, di mana k ini adalah bilangan konstanta tanpa variabel, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Ini berlaku untuk semua bilangan konstanta. Selanjutnya, kalau untuk variabel x, maka fx sama dengan fx, turunannya adalah f aksen x sama dengan 1. Bila variabelnya berubah, bukan x, misalkan variabel fungsi itu adalah t, maka turunan dari ft sama dengan t hasilnya adalah f aksen t sama dengan 1. Yang berikut untuk fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Untuk fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan dari f aksen x-nya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Dan untuk turunan fungsi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita misalkan penjumlahan atau pengurangan fungsi itu adalah fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan u aksen x, di mana u aksen ini adalah turunan pertama dari ux ditambah atau dikurangi sesuai soal v aksen x. V aksen x ini adalah turunan pertama dari vx. Sifat yang berikut yaitu perkalian fungsi. Jadi untuk fungsi fx sama dengan ux kali vx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kita kali vx ditambah ux kali dengan v aksen x. Yang berikut untuk fungsi dalam bentuk pembagian, fx sama dengan ux per vx, pembilang kita misalkan ux, penyebut kita misalkan vx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx dikurang ux kali v aksen x per v dipangkatin 2. Ya, jadi yang pertama u-nya diturunkan, kita kali dengan v, tidak perlu diturunkan, kurang u-nya tidak diturunkan, v-nya diturunkan, kemudian dibagi dengan v dipangkatkan 2. Tidak perlu diturunkan v-nya untuk penyebut. Yang berikut untuk fungsi berbentuk fx sama dengan hx dipangkatin n, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan n, kita turunkan, kemudian hx kita tulis lagi fungsinya, pangkatnya kita kurangkan dengan 1, n kurang 1 kali hx kita turunkan lagi. Yaitu sifat-sifat dari turunan yang akan membantu kita dalam proses menentukan turunan dari suatu fungsi. Contoh penggunaan rumus. Untuk fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Misalkan fungsi kita adalah fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x-nya adalah n2. Jadi n kita turunkan menjadi 2, x dipangkatkan n kurang 1. 2 kurang 1 hasilnya sama dengan 1. Sehingga turunan dari fx sama dengan x kuadrat hasilnya adalah 2x. Contoh berikut untuk fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n x pangkat n min 1. Misalkan fungsi kita adalah fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya adalah sesuai rumus a kali n. A-nya 3, n-nya 2, 3 kita kali dengan 2, kemudian pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, hasilnya adalah 1. Sehingga hasil turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat adalah 6x. Kemudian untuk turunan penjumlahan, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan
3x kuadrat min 6x tambah 5, maka turunannya adalah kita cari masing-masing. Turunan dari 3x kuadrat, turunan dari 6x, dan turunan dari 5. Turunan dari 3x kuadrat adalah kita menggunakan rumus AX pangkat N. Hasilnya adalah AN X pangkat N min 1. Jadi 3 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kurang 6X. Yang menjadi fokus kita adalah X. Rumus untuk turunan X, Fx sama dengan X, turunannya adalah 1. Jadi kita tulis 6 kali 1. Kemudian kita tambahkan dengan 5. 5 ini bilangan konstanta, seperti yang sudah dijelaskan tadi dan juga rumus. Kalau turunan itu bilangan konstanta, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita proses, hasilnya adalah 6x pangkat 1 kurang 6. Jadi turunan untuk 3x kuadrat kurang 6x tambah 5, hasilnya adalah 6x dikurang 6. Berikut contoh menentukan turunan perkalian fungsi. Misalkan fungsi fx adalah 3x kuadrat kurang 6 kali x tambah 5. Maka untuk menentukan turunan dari fx tersebut, kita misalkan 3x kuadrat kurang 6 sama dengan ux, dan x tambah 5 sama dengan vx. Kemudian kita cari turunan dari masing-masing pemisalan tersebut. Untuk ux turunannya adalah u aksen x, 3x kuadrat turunannya adalah 6x, dan 6 turunannya adalah 0. Maka hasil turunan dari ux yaitu u aksen x, hasilnya adalah 6x. Kemudian untuk vx turunannya adalah v aksen x turunannya adalah 1, dan 5 turunannya 0. Maka hasil turunan dari vx sama dengan x tambah 5 adalah v aksen x sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus perkalian turunan fungsi. Maka kita dapatkan f aksen x sama dengan, kita masukkan u aksen x-nya 6x, kemudian vx-nya x tambah 5, ditambah ux kita tuliskan 3x kuadrat kurang 6, dan v aksen x kita tuliskan hasilnya 1. Kemudian kita proses, f aksen x sama dengan 6x kali x, hasilnya adalah 6x kuadrat. 6x kali 5 hasilnya adalah 30x. Kemudian 3x kuadrat kurang 6 kita kali dengan 1, hasilnya tetap 3x kuadrat kurang 6. Selanjutnya kita cari variabel dengan pangkatnya sama, kita jumlahkan koefisiennya. Yang sama adalah 6x kuadrat dan 3x kuadrat, kita jumlahkan koefisiennya. 6 dan 3 hasilnya adalah 9, dan variabelnya adalah x kuadrat. Kemudian 3 ditambah 30x dikurang 6. Dengan demikian maka turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat kurang 6 kali x tambah 5 adalah f aksen x sama dengan 9x kuadrat tambah 30x dikurang 6. Contoh soal untuk fungsi dalam bentuk pembagian. Untuk fx sama dengan ux per vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per v kuadrat x. Misalkan fungsi kita adalah fx sama dengan 3x kuadrat kurang 6 per x tambah 5. Kita misalkan pembilang 3x kuadrat kurang 6 sama dengan ux, dan penyebut x tambah 5 kita misalkan sama dengan vx. Kemudian masing-masing dicari turunannya. Untuk ux turunannya adalah u aksen x, 3x kuadrat turunannya 6x, dan 6 turunannya 0. Maka hasil turunan dari 3x kuadrat kurang 6 yaitu u aksen x sama dengan 6x. Kemudian vx sama dengan x tambah 5, turunan dari vx adalah v aksen x, turunan dari x adalah 1, dan turunan 5 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 0, hasilnya sama dengan 1. Maka vx sama dengan x tambah 5, turunannya adalah v aksen x sama dengan 1. Hasil ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus.
kita dapatkan f aksen X sama dengan U aksen X diganti dengan 6X, Vx ditulis X tambah 5 kurang Ux kita tulis 3X kuadrat kurang 6 dan V aksen X kita ganti dengan 1 dibagi dengan V kuadrat X, yaitu V X tambah 5 kita kuadratkan. Maka F aksen X hasilnya adalah 6X kita kali dengan X hasilnya 6X kuadrat, kemudian tambah 6X kita kali dengan 5 hasilnya 30X. Kemudian kurang 3X kuadrat ini 6 kita kurangi kita kali dengan 1 hasilnya adalah 3X kuadrat kurang 6. Kemudian min kita kali dengan 3X kuadrat hasilnya min 3X kuadrat dan min kita kali dengan min 6 hasilnya adalah plus 6. Maka hasil turunan dari 3X kuadrat kurang 6 per X tambah 5 hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 30X ditambah 6 per X tambah 5 dipangkatkan 2. Contoh soal berikutnya adalah turunan untuk fungsi berbentuk eksponen, yaitu fx sama dengan hx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali hx dipangkatkan n-1 kali h aksen x. Contohnya adalah kita menentukan turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 7. Nah, untuk soal ini maka yang menjadi hx-nya adalah 4x kuadrat kurang 5 dan n-nya adalah 7. Maka kita kerjakan menurut rumus. F aksen X sama dengan N. N-nya adalah 7. Kemudian HX kita tulis 4X kuadrat kurang 5 pangkat N-1. N-nya 7. Kita kurangkan dengan 1 hasilnya 6. Kemudian kali dengan turunan dari HX yaitu H aksen X. HX itu 4X kuadrat kurang 5 maka turunannya adalah 4x kuadrat turunannya 8x. Kita menggunakan rumus AX pangkat N dan turunan dari 5 adalah 0, yaitu rumus untuk turunan bilangan konstanta. Kemudian hasilnya 8x kurang 0 hasilnya sama dengan 8x. 8x ini bisa kita kalikan dengan 7. Kita tulis dulu F aksen X sama dengan 7 kali 8x dikali 4x kuadrat kurang 5 pangkat 6. Nah, untuk 7 kali 8x kali 4x kuadrat kurang 5 yang bisa dikali adalah 7 dan 8x. Karena mereka memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 1. Sedangkan untuk 4x kuadrat kurang 5 pangkat 6, kita tidak bisa kali dengan 7 dan 8x. Karena untuk mengalikannya kita harus menjabarkan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 6 dengan menggunakan segitiga Pascal, baru kita bisa mengalihkan dengan 7 dan 8x. Karena itu yang bisa dikali adalah 7 dan 8x, sedangkan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 6 tidak perlu dikali, dibiarkan saja, ditulis lagi. Maka kita dapatkan turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 7 hasilnya adalah 56x kali 4x kurang 5 dipangkatkan dengan 6. Nah, rumus fx sama dengan hx pangkat n ini berlaku juga untuk fungsi dalam bentuk akar. Jadi ketika kita menemukan fungsi dalam bentuk akar, maka bentuk akar itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk fungsi berpangkat n. Kemudian kita terapkan rumus fx sama dengan hx pangkat n. Demikian pembelajaran hari ini tentang turunan fungsi aljabar. Kiranya semua yang sudah dijelaskan dapat dipahami oleh kalian, dan selamat mencoba menerapkan rumus ini dengan mengerjakan soal. Dengan tidak lupa untuk kalian selalu berdoa agar khususnya untuk bangsa dan negara kita agar
semua masyarakat Indonesia bisa menerapkan himbauan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak, kemudian selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan. Hanya dua hal ini yang dapat membantu kita masyarakat Indonesia ini untuk segera keluar dari situasi yang sedang kita hadapi, yaitu COVID-19, dan melalui doa kita dan kerjasama kita untuk menjalankan himbauan dari pemerintah, maka virus corona ini segera berakhir dan kita segera dapat bertemu kembali di sekolah, bisa belajar tatap muka bersama dengan guru, dan kalian pun dapat bertemu kembali dengan teman-teman. Sekian, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua.